Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas soal tryout matematika yang pertama. Langsung aja ya, kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, pecahan 54/72 yang paling sederhana yaitu caranya adalah pertama kita faktorkan nih 54 dan 72 sehingga kita mendapatkan 54 itu 2 kali 3 pangkat 3 dan 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, setelah itu kita cari FPB-nya. Kalau adik-adik ingat, FPB itu kita cari bilangan yang sama dan paling terkecil. Nah, di sini yang sama adalah angka 2 dan angka 3. Tapi perhatikan, adik-adik lihat pangkat yang terkecil. Di sini 2 pangkat 1 yang paling terkecil dan untuk 3 kita pilih yang 3 pangkat 2. Sehingga kita dapat yaitu 2 kali 9. Nah, hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini itu akan kita bagi. Jadi, 54 per 72 dibagi 18 masing-masingnya. Sehingga didapatlah 3/4 dan hasilnya adalah C. Selanjutnya yang kedua, 11/12 dari 72 yaitu, nah ini mudah banget adik-adik. Adik-adik tinggal mengkalikan saja. 11/12 dikali dengan 72 sehingga kita dapatlah hasilnya 792/12 dan hasilnya 66 yaitu C. Nah, yang ketiga, hasil dari 2,99 dikali 1,53 apabila menjadi satu tempat desimal, yaitu, nah ini pertama kita ubah dulu ya ke satu tempat desimal. Jadi 2,99 kita ubah ke satu tempat desimal menjadi 3,0. Kenapa? Karena lihat di sini angka 9. Berarti dia dibulatkan dan dinaikkan ke satu angka di atasnya, jadinya 3. Nah, begitu juga dengan 1,53 itu kalau kita bulatkan kita lihat angka 3 ini itu kan kurang dari 5 sehingga kita turunkan. Jadi bulatkannya itu ke bawah jadi 1,5. Nah, setelah itu langsung kita kalikan saja adik-adik. 3 dikali 1,5 yaitu 4,5 sehingga didapat jawabannya A. Nah, yang keempat, faktorisasi prima dari 350 yaitu ini mudah banget adik-adik. Adik-adik tinggal buat pohon faktornya. Nah, di sini pertama 350 itu 35 dikali 10. Nah, tidak selesai sampai situ aja. Karena 35 masih bisa dibagi lagi nih adik-adik. 5 dikali 7. Nah, 10 juga masih bisa dibagi. Jadinya hasil yang kita dapat yaitu ada 2, ada 5, dan ada 7. Nah, jadi jawabannya jelas banget ya, A. Oke, selanjutnya. Faktor dari bilangan 230 kecuali. Nah, di sini adik-adik lihat ya, ada kecuali. Berarti caranya adalah 230 ini kita faktorkan. Kita buat pohon faktornya. Nah, menjadi 23 dikali 10. Nah, lihat di sini 23 sudah tidak bisa dibagi lagi. Dan 10 masih bisa nih menjadi 2 dikali 5. Sehingga faktorisasi primanya itu ada 2, 5, dan 23. Nah, lihat adik-adik, kecuali berarti yang tidak ada di angka sini yaitu angka 3. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, KPK dan FPB dari 40 dan 72. Nah, lihat ya adik-adik. Di sini pertama kita buat dulu pohon faktornya nih. Nah, 40 ini pertama kan kita bisa buat 2 kali 20. Lalu 20 masih bisa dibagi lagi ternyata. Jadi 2 dikali 10 dan 10 juga 2 dikali 5. Sehingga kita dapat nih 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya 72. Nah, 72 ini kita sama adik-adik. Kita buat 2 dikali 3, 6. Ternyata 36 masih bisa, 2 kali 18, dan akhirnya kita dapatlah hasil akhirnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, pertanyaannya adalah KPK. KPK berarti kita lihat semuanya bilangan kita masukkan tapi pilih yang paling terbesar. Nah, di sini ada 2 pangkat 3. Kita masukkan 2 pangkat 3. Ada juga di sini 3 pangkat 2 kita masukkan dan 5 juga kita masukkan. Nah, jadi kita dapatlah 8 dikali 9 dikali 5. Hasilnya yaitu 360.
FPB. Nah, kalau FPB ini kita lihat bilangan mana sih yang sama. Di sini di antara 40 dan 72 yang sama itu hanya bilangan 2. Sama-sama memiliki 2. Nah, jadi kita pilih 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Nah, untuk ini mohon maaf adik-adik di pilihannya ada salah pengetikan soal sehingga tidak ada jawabannya. Tapi di sini kakak akan berikan nilai sebagai soal yang bonus. Nah, oke. Selanjutnya, 4, 2/8 dikurang 2,5. Nah, caranya adik-adik harus ubah menjadi satu bentuk yang sama. Di sini Kak Lika akan mengubah 4, 2/8 ini menjadi bentuk desimal. Nah, caranya itu adik-adik tinggal 2 dibagi 8. Hasilnya itu kalau adik-adik hitung, hasilnya 0,25. Nah, karena di sini 4 di depan, berarti tinggal kita ubah yang tadinya 0,25, posisinya kita ubah jadi 4. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung deh. Jadi 4,25 dikurang 2,5. Hasilnya kita dapat 1,75. Kayak gitu. Nah, karena di pilihan gandanya tidak ada 1,75, jadi kita harus mencari nih nilai yang sama dengan 1,75. Yang mana sih caranya adalah kita pilih dari pilihan A. Kita pilih. Nah, kita coba dibikin 7/4. Kita hitung. Ternyata ketika kita bagi 7 dibagi 4 hasilnya 1,75. Dan ternyata nilainya sama. Jadi jawabannya itu yang A. Gitu adik-adik. Nah, berikut yang merupakan bangun datar segi banyak beraturan. Nah, adik-adik perlu tahu kalau segi banyak beraturan itu adalah bangun datar yang semua seginya sama besar dan sama panjang. Istilahnya panjangnya semuanya sama gitu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya bahwa gambar C adalah bangun datar segi banyak beraturan. Nah, ini mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut ke yang nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini, keliling bangun datar di atas yaitu. Nah, di sini ada bentuk persegi panjang. Jadi, kalau kita mencari kelilingnya, tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Atau adik-adik juga bisa pakai rumus 2 dikali P ditambah 2 kali L. Kenapa 2 kali P? Karena di sini panjangnya nilainya sama. Jadi, tinggal kita kali 2. Begitu juga dengan lebarnya tuh sama. Nah, tinggal kita masukin deh ke rumus. 2 dikali panjangnya kan 23 nih. Baru ditambah lebarnya ini 12. Nah, jadi tinggal kita hitung deh. Kita dapat jadinya adalah 70. Jadi jawabannya yang C. Gitu adik-adik. Selanjutnya di nomor 10. Berdasarkan gambar di samping, garis yang saling berpotongan yaitu. Nah, adik-adik harus tahu ya kalau misalnya berpotongan berarti dia itu saling memotong garisnya. Nah, kita harus lihat dari pilihan A, B, C, dan D. Nah, di pilihan yang A, garis HG dan EF. Nah, HG dan EF. Coba lihat ya, di sini HG, di sini EF. Nah, berarti mereka nggak berpotongan, mereka hanya berhadapan atau sejajar. Gitu adik-adik. Berarti yang A jelas-jelas enggak. Yang B, BC dengan DC. Oke, BC yang ini, lalu DC yang ini. Nah, coba nih lihat nih. Ini mereka saling berpotongan. Berarti ini adalah jawabannya. Terus gimana? Kita cek dulu ya, biar adik-adik tahu nih yang C dan yang D itu apa sih? EA, yang EA yang ini dengan GC. Nah, ini juga nggak berhadapan ya, maksudnya nggak berpotongan, mereka hanya berhadapan atau sejajar. Begitu juga sama nih dengan DH dan AB. DH yang ini, AB yang ini. Wah, ini juga sama nih, bahkan dia nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi, jelas banget jawabannya itu yang B. Nah, perhatikan diagram berikut. Jumlah hasil panen tomat dan buncis yaitu, wah ini mudah banget ya adik-adik. Adik-adik tinggal lihat di bagian tomat, ini tomat. Nah, kita sejajarkan garisnya yaitu 400. Terus buncis, itu kita sejajarkan garisnya 500. Tinggal 400 ditambah 500. Itu mudah banget ya adik-adik. Ini jadinya 900. Jawabannya yang A.
Oke, nomor 12. Nah, tepat pukul 9 pagi, kita harus pergi mengunjungi teman yang sakit. Besar sudut yang dibentuk oleh dua jarum jam tersebut yaitu, ini mudah adik-adik tinggal buat gambar jam, seperti Kak Lika yang tunjukkan ini. Pukul 9, berarti ini kalau adik-adik hitung pakai busur, ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut di nomor 13. Nah, di sini ada 1/3 ditambah 2/8 dikurang 3/9. Caranya adalah adik-adik, jadi kita buat lagi faktornya. Nah, di sini kan kalau 3 hanya bisa difaktorkan jadi 3. Kalau 8 itu bisa jadi 2 pangkat 3. Ini adik-adik bisa gunakan pohon faktor yang tadi ya. Nah, 9 ini bisa jadi 3 pangkat 2. Nah, kalau udah seperti ini gimana, Kak? Kita tinggal cari KPK. Ingat kata Kak Lika, KPK itu kita campur aja semua bilangannya. Nah, tapi lihat di sini kan ada 2, 2 pangkat 3 berarti kita masukin. 3, ada 3, sama-sama ada 3. Terus kalau ada sama-sama ada 3, kita pilih yang mana? Kita pilih yang paling besar. Yang pangkatnya paling besar, yaitu 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, kita dapatlah jadinya 72. Nah, kalau udah kayak gini, 72 nih berarti penyebutnya semua kita ubah menjadi 72. Nah, dapat deh jadinya gini. Adik-adik kalau udah dapat semua penyebutnya 72, caranya gampang banget. 72 dibagi 3 dikali 1. Hasilnya 24. Begitu juga dengan yang ini. 72 dibagi 8 dikali 2. Gitu. Nah, begitu juga yang ini nih. 72 dibagi 9 dikali 3. Kayak gitu adik-adik, sehingga kita dapat nih pembilangnya. Nah, kalau udah tinggal kita hitung, 24 ditambah 18 kurang 24. Hasilnya adalah 18/72, seperti itu. Nah, kita harus faktorkan juga nih adik-adik. Jadi biar mendapatkan jawaban di pilihan gandanya, kita bagi dengan angka 18. Nah, 72 dibagi 18 itu bisa. Jadinya hasilnya 1/4. Gitu adik-adik. Nah, lanjut ya di nomor 14. Di sini mohon maaf sekali nih, Kak Lika ada salah penulisan soal. Sehingga untuk nomor ini juga akan bonus ya adik-adik. Oke, kita lanjut di nomor 15. Pak Gugun pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak dan kantor dengan rumahnya yaitu 20 km dan Pak Gugun berangkat pukul 7.10, maka Pak Gugun sampai di sekolah pukul berapa? Nah, ini adalah kita gunakan nih rumus waktu yaitu jarak bagi kecepatan. Nah, jaraknya 20 km, kecepatannya 60. Tinggal 20 dibagi 60, kita dapat adalah 1/3. Nah, tapi lihat adik-adik, karena kan kita waktu, berarti 1/3 dari 60 menit. Itu berapa? Nah, dapatlah jadinya 20 menit. Nah, berarti Pak Gugun dari rumah ke sekolah itu 20 menit. Tapi adik-adik lihat nih, ditanyanya Pak Gugun sampai di sekolah pukul berapa? Berarti ketika berangkat jam 7:10, lalu di perjalanan 20 menit, otomatis sampai di sekolahnya itu jadi jam 7:30. Jadi jawabannya itu B. Oke, nah di nomor 16, jarak rumah Asep ke sekolah 600 meter. Dalam sebuah dena yang digambar, jarak rumah Asep ke sekolah yaitu sejauh 12 cm. Jadi kalau aslinya 600 meter, kalau digambar itu 12 cm. Maka skala denah tersebut. Jadi yang ditanya skala. Nah, caranya adalah pertama kita ubah dulu nih jarak rumah Asep yang sesungguhnya, yang satuannya kan meter, kita ubah ke sentimeter. Nah, meter ke sentimeter itu kan dikali 100, jadinya kita dapat 60.000 cm. Kalau sudah, tinggal kita bagi adik-adik. Jadi rumusnya ini ya, jarak denah dibagi jarak sesungguhnya. Jarak denahnya tadi kan 12, terus jarak sesungguhnya 60.000, tinggal kita bagi, jadinya
1/5.000. Atau jawabannya makanya yang B, 1/5.000. Gitu adik-adik. Nah, lanjut ya. Nah, volume gambar kubus di samping yaitu. Nah, di sini ada gambar kubus. Cara rumus volume itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Tinggal dihitung aja deh. 25 kali 25 kali 25. Didapat adalah 15.625 cm kubik. Gitu. Mudah kan adik-adik? Nah, sekarang di nomor 18. Perhatikan gabungan persegi di bawah ini. Susunan persegi di atas akan menjadi jaring-jaring kubus apabila dihilangkan persegi nomor. Di sini caranya adik-adik cuma bisa membayangkan, mengimagine gimana sih kalau misalnya nomor ini dihilangkan. Bisa nggak ya? Atau adik-adik juga bisa mempraktekkan gitu loh di rumah. Nah, caranya, jadi kita coba satu-satu. Nah, jawabannya itu adalah ada 2 adik-adik, 6 dan 7 dan 1, 8. Nah, kalau kakak hilangkan angka 6 dan 7 menjadi kayak gini. Nah, adik-adik kalau bayangkan atau kalian coba di rumah, itu bisa membentuk kubus. Begitu juga dengan 1 dan 8. Jadi, untuk adik-adik yang menjawab A dan B, itu akan kakak betulkan. Seperti itu adik-adik. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nah, ditanyanya itu total umur perempuan yang ada pada tabel di bawah ini. Jadi kita lihat nih, kita data siapa aja yang jenis kelaminnya perempuan. Ada Setiati, ada Wati, dan ada Nani. Nah, umurnya juga ada. Nah, setelah itu tinggal kita hitung nih, 51 ditambah 24 ditambah 52. Maka didapatlah adik-adik 127, seperti itu. Nah, nomor ke-20, berikut data berat badan balita di Posyandu Mekar dalam kilogram. Berdasarkan data di atas, jumlah balita yang memiliki berat 2,7 kilogram yaitu, ini mudah banget ya adik-adik, tinggal adik-adik lihat aja nih dengan teliti pastinya. Yang beratnya 2,7 ada berapa? Nah, di sini ada 3 orang nih kakak lingkarin ya. 1, 2, 3. Nah, selebihnya udah nggak ada. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut. 21. Avel ingin membeli kebutuhan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Ia membeli vitamin seharga 150.000 dan madu seharga 80.000. Maka uang yang dibawa hanya 190.000. Maka uang yang kurang yang harus dibayar Avel. Nah, jadi caranya yaitu kita total dulu nih adik-adik belanjaan Avel, ya kan? Dan lalu kita kurang uang yang dibawa Avel. Nah, tadi kan Avel beli vitamin tuh 150.000. Ini vitamin 150.000, madu 80.000. Tinggal kita jumlah nih, ya kan? Baru tinggal kita kurang sama uangnya dia. Jadinya hasilnya adalah 40.000. Berarti uang yang kurang yang harus dibayar Avel yaitu sebanyak 40.000. Ini mudah banget ya adik-adik ya. Nah, Bu Lina membeli 2 kg kacang seharga 15.000 per kilo. Uang Bu Lina yang dibawa 80.000, maka sisa uang Bu Lina. Nah, kita pakai cara seperti ini. Jadi, kita mau cari sisa berarti uang yang dibawa Bu Lina dikurang total belanjaan. Nah, uangnya kan 80.000. Terus adik-adik lihat di sini, harus teliti nih. 2 kg seharga 15.000 per kilo. Berarti karena Bu Lina beli 2, berarti 15.000-nya kita kali 2. Nah, sehingga didapatlah seperti ini adik-adik. Jadi, sisa uangnya itu 50.000. Seperti itu adik-adik. Nah, di nomor 23. Nah, ada 41 dikali 15 dikurang 810 dibagi 9. Nah, adik-adik harus ingat nih, kalau ada kayak gini, angka yang harus kita hitung terlebih dahulu itu yang di dalam tanda kurung. Nah, jadi kita hitung 41 dikali 15 berapa? Didapat 615 nih. Terus kita hitung juga 810 dibagi 9, hasilnya 90. Nah, kalau udah kayak gini baru tinggal kita kurang deh adik-adik. Jadi jawabannya yaitu 525. Seperti itu. Lanjut di nomor 24. Pak Karsa akan berwirausaha dengan membudidayakan ikan lele. Ia membuat kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter.
maka luas kolam yang dibuat Pak Karsa. Oke, lihat di sini adalah kolam bentuknya lingkaran. Nah, berarti lihat diameter. Diameter itu berarti ukuran dari ujung ke ujung 14 meter. Nah, di sini berarti kalau misalnya jari-jarinya, ingat adik-adik, jari-jari itu kan dari ujung ke tengah, bukan ujung ke ujung. Jadi tinggal dibagi 2, jadi udah dapat 7 meter. Nah, kita pakai rumus luas lingkaran deh. Pi kali R kali R. Nah, Pi-nya itu 22 per 7. R-nya tadi kita gunakan ya, jari-jari itu R. Kita gunakan 7, bukan 14. Oke, karena rumusnya itu R, jari-jari, bukan diameter. Makanya kita gunakan yang 7. Nah, kayak gini tinggal kita hitung adik-adik. Didapatlah 154, seperti itu. Oke, lanjut lagi di nomor 25. Bagian yang ditunjukkan dengan nomor 1 disebut, wah ini jelas banget ya adik-adik. Ini yang nomor 1 itu dinamakan tembereng. Jadi daerah yang diarsir warna merah ini namanya tembereng. Seperti itu adik-adik. Nah, di nomor 26. Paman akan membuat peti dengan bentuk dan ukuran seperti gambar di bawah ini. Maka volume peti yang akan dibuat paman. Nah, di sini adik-adik lihat dulu. Petinya ini ada sebenarnya 2 bangun. Ada yang pertama balok dan ada di sini sebenarnya bentuknya seperti tabung tapi cuman setengah. Nah, pertama caranya adalah kita hitung dulu nih keduanya. Pertama kita hitung volume balok ini, lalu kita hitung volume setengah tabung. Nah, jadi kalau volume balok rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya di sini 25, lebarnya 14, tingginya 10. Nah, didapatlah 3.500. Nah, selanjutnya volume setengah tabung apa, Kak? Nah, volume tabung yang utuh itu kan ini adik-adik. Pi R kali T. Nah, karena dia setengah, tinggal kita kalikan dengan setengah. Gitu loh adik-adik. Nah, jadi didapatlah R-nya 7. Kenapa 7? Lihat di sini ya. Ini kan jari-jari nih, ya kan? Ini kan diameter. Diameter di bawahnya kan sama nih, sama lebarnya balok. Jadi kalau diameternya 14 berarti tadi Kak Lika bilang jari-jarinya setengahnya, jadi 7. Jadi deh hasilnya seperti ini. Nah, kita hitung dulu yang di dalam kurung. Dapat 3.850, baru tinggal kita kali dengan setengah gitu. Hasilnya adalah 1.925. Nah, jangan lupa kalau udah dapat volume setengah tabung dan volume balok, kan ditanyanya volume peti. Peti itu kan tadi Kak bilang gabungan, berarti tinggal kita jumlah adik-adik. 3.500 ditambah 1.925 gitu. Didapatlah 5425 cm kubik. Gitu adik-adik. Oke, selanjutnya yang nomor 27, Ibu mengisi mangkok dengan 5 gelas air jika ukuran gelas seperti gambar di samping. Nah, gambarnya ini. Berapa volumenya? Nah, pertama kita bikin dulu hitung volume gelasnya. Itu kan bentuknya tabung, berarti kita pakai rumus seperti ini. Pi kali R kali R kali T. Nah, di sini diameternya kan 6, jangan lupa. Karena kita butuhnya jari-jari, berarti setengah dari diameter. Jadi setengah dari 6 yaitu adalah 3. Nah, berarti tinggal kita masukkan deh ke dalam rumus kan. Didapatlah volume tabungnya yaitu 396 cm kubik. Nah, lihat adik-adik di sini ya. Dengan 5 gelas air, maka ditanya volume air di dalam mangkok. Berarti tidak sampai di situ aja, tapi kita harus kalikan. Jadi, kita kali dengan 5. Nah, didapatlah 1980 cm kubik. Jawabannya yang B. Oke, lanjut di nomor 28. Data nilai ulangan matematika peserta didik paket A adalah sebagai berikut. Nah, median dari data tersebut, median itu kan nilai tengah ya adik-adik. Jadi caranya yang pertama adik-adik harus mengurutkan data yang dari terkecil hingga terbesar. Nah, sehingga kakak dapatlah seperti ini. Nah, adik-adik kalau hitung jumlah datanya itu kan 20. Median itu nilai tengah. Berarti kita harus cari nilainya
yaitu data ke-10 ditambah data ke-11 bagi 2. Nah, kita hitung deh dari data yang sudah diurutkan. Ingat ya, harus yang sudah diurutkan. Nah, data ke-10 itu adalah bilangan 8 dan data ke-11 itu bilangan 9. Baru dijumlah terus dibagi 2. Didapatlah adik-adik 8,5. Jadi mediannya yaitu 8,5. Seperti itu adik-adik. Nah, nomor 29. Tina sedang bersepeda. Dia mengelilingi taman yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 meter. Maka total Tina bersepeda. Berarti kalau dia mengelilingi, itu berarti rumusnya adalah keliling dari persegi. Jadi 4 dikali sisi. Nah, sisinya itu 12. Jadinya adalah 48 meter. Seperti itu adik-adik. Nah, di nomor 30, perhatikan gambar di samping. Garis yang sejajar. Nah, kalau kayak gini berarti kita coba nih dari A. EF dan BA. EF dan BA itu kan ini nih. EF dan BA. Wah, ini nggak sejajar nih adik-adik. Malah ini berpotongan. Berarti ini bukan. Lalu yang B. CD dan BA. Ini CD, ini BA. Wah, ini juga sama nih. Nggak berpotong. Ini nggak sejajar, tapi malah berpotongan. Nah, kita coba yang EF dan CD. EF dan CD. Wah, ini ternyata dia sejajar adik-adik. Lihat. Mereka lihat saling berhadapan. Nah, berarti jawabannya jelas banget nih adik-adik. Yang C. Seperti itu adik-adik. Oke, itu adalah pilihan gandanya. Sekarang kita lanjut ke uraian. Di nomor 1, oke. Ibu Karti membeli 2,5 kg tepung, 1/4 kg. Tepung digunakan untuk membuat adonan. Bu Karti membeli tepung lagi sebanyak 1/2 atau setengah untuk persediaan. Berapakah banyak tepung Bu Karti sekarang? Pertama, adik-adik biasakan untuk menulis diketahui. Jadi diketahui yang pertama, tepungnya itu awalnya 2,5. Lalu bikin kue. Berarti kalau buat kue kan berkurang tuh. 1/4 kg. Terus ternyata Bu Karti beli tepung lagi sebanyak 1/2. Lalu tulis ditanya. Banyak tepung yang dimiliki oleh Bu Karti. Jadi jawabannya gini. Adik-adik tinggal, karena kan beli tepung, berarti yang dipunya. Buat kue, berarti kan berkurang, jadi dikurang. Terus ibu beli lagi Bu Karti, setengah, berarti ditambah. Nah, didapatlah. Kita ubah dulu ya adik-adik, di sini kan 2/2. Di sini 1/4, di sini 1/2. Kita ubah jadi pecahan biasa. Caranya adalah ini bilangan yang di depan ini, angka 2 dikali dengan bawah ditambah dengan atas, gitu ya. Oke, jadi 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 1, hasilnya 5/2. Nah, begitu juga dengan ini nih. 1 dikali dengan 4 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 1 kali 4 kan 4, ditambah 1 hasilnya 5. Nah, gitu. Ini semua bentuknya udah pecahan biasa. Baru tinggal kita samakan penyebut atau angka yang di bawahnya. Di sini ada 2, ada 4, ada 2. Nah, berarti kalau kita samakan, kita ubah semua jadi 4 gitu. Nah, 4 baru deh kita bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Dikali 5, 10. Nah, makanya kita dapat ini. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 5, 5 gitu. Nah, terakhir, 4 dibagi 2 dikali 1. 4 bagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Udah tinggal kita hitung deh. 10 dikurang 5 tambah 2. Berapa adik-adik? 7. 7/4. Gitu adik-adik. Nah, kalau adik-adik jawabnya sampai sini, nggak apa-apa. Kakak betulkan. Tapi kalau adik-adik juga mau ubah ke bentuk pecahan seperti ini, pecahan campuran, nggak apa-apa juga. Jadi kebebasan adik-adik ya. Nah, jadi total yang dimiliki Bu Karti yaitu 1/3/4. Nah, adik-adik juga biasakan ya tulis hasil akhirnya seperti ini. Jadi gitu. Karena itu dalam uraian, jadi adik-adik harus lengkap jawabnya seperti itu. Nah, di nomor 2, sebuah akuarium berbentuk balok. Akuarium tersebut berukuran panjang 100 cm, lebarnya 40 dan tingginya 60. Apabila akuarium diisi dengan air 200 dm kubik, tentukan tinggi air di akuarium. Nah,
Pertama, Kalika bilang tulis dulu diketahuinya. Di sini adalah panjangnya 100 cm, lebarnya 40, tingginya 60. Nah, volume air ya, lihat ya. Apabila di akuarium diisi dengan air, berarti kan ini volume air. 200 dm kubik. Nah, yang ditanya tinggi air. Adik-adik harus ingat nih. Lihat, tinggi air yang ditanya, bukan tinggi akuarium. Karena kalau tinggi akuarium kan udah dikasih tahu nih, 60 cm. Nah, ini tinggi air. Jadi gimana? Jadi ibaratnya adik-adik harus bayangkan nih. Jadi dalam suatu akuarium itu diisi air tapi airnya nggak penuh gitu loh. Jadi airnya nggak penuh, masih ada sisa gitu. Nah, makanya ditanya tinggi airnya tuh berapa. Caranya itu pertama kita menggunakan ini nih, volume air ya. Oke. Nah, di sini volume airnya ini kan 200 dm kubik. Ya kan? Sedangkan adik-adik lihat nih, ukurannya semua di sini sentimeter, sentimeter, sentimeter. Lah ini dm sendiri. Berarti kita harus ubah dari dm kubik jadi sentimeter kubik. Nah, di sini Kak Alika sudah kasih tahu nih, 1 dm sama dengan 1000 cm. Nah, berarti tinggal kita ubah jadi 200 dikali 1000. Jadi didapat volumenya kalau dalam bentuk sentimeter itu 200.000. Nah, kita udah samakan satuannya nih ya. Sekarang tinggal kita hitung pakai volume. Volume itu kan volume bentuk balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tapi adik-adik tadi volume airnya itu kan 200.000 cm. Oke. Nah, panjangnya ini itu 100. Oke. Lebarnya ini itu 40. Nah, tingginya yang pengen kita cari, tinggi air, ya kan? Jadi tinggal kita hitung, 100 dikali 40 jadinya 4000, 4000 T. Nah, akhirnya kita tinggal pindahkan deh ini, 4000 kita pindahkan ke sini. Jadi dibagi 200.000 dibagi 4.000, dapatlah 50. Jadi jadi tinggi air di akuarium itu 50 cm gitu. Nah, selanjutnya di nomor 3, berikut ini data hasil dari ternak ayam potong Pak Rizky. Nah, yang pertama itu buatlah diagram batang dari data di atas. Nah, diagramnya seperti ini ya adik-adik. Ini adik-adik bisa lihat, yang di bawah itu bulannya, yang bawah ini kita tulis bulannya. Oke, yang di samping sini itu banyaknya panen ayamnya Pak Rizky gitu. Nanti tinggal kita sejajarkan deh per bulan. Misalkan Januari 400 berarti segini nih, 400 gitu. Ingat ya adik-adik, diagram batang berarti bentuknya harus seperti ini. Harus berbentuk batang seperti itu. Nah, pada bulan apakah panen terbanyak? Adik-adik tinggal lihat nih, ini mudah banget. Panen terbanyak itu, coba lihat dari angka sini semua yang paling besar itu kan 500. Nah, jadi pada bulan April. Nah, gitu. Nah, apakah ada peningkatan hasil panen pada bulan Maret? Nah, coba lihat di bulan Maret ya kan. Bulan Maret itu kan 480 ya kan. Nah, berarti bulan sebelumnya itu kan Februari, berarti 370 ke 480. Nah, berapa tuh adik-adik peningkatannya? Peningkatannya yaitu 110 ekor. Seperti itu adik-adik. Nah, di nomor 4. Untuk keperluan pendidikan anaknya di masa datang, Bu Nursia menabung uang 300.000 di bank. Ia menabung sudah 8 bulan. Setiap bulan mendapat keuntungan sebesar 2%. Berapa jumlah uang di tabungan Bu Nursia setelah 8 bulan? Nah, adik-adik lihat, kita tulis dulu diketahuinya. Lihat, Bu Nursia menabung 300.000 ya kan tiap bulan. Nah, di sini ia menabung sudah 8 bulan, berarti lama menabungnya 8 bulan. Nah, terus di sini setiap bulan ya kan mendapat keuntungan. Nah, berarti keuntungan tiap bulannya itu 2%. Nah, ditanyanya berapa jumlah uang di tabungan Bu Nursia
selama 8 bulan. Nah, yang pertama kita harus hitung dulu untung setiap bulannya itu Ibu Nursia dapat berapa. Caranya untung setiap bulan yaitu tabungan dikali bunga. Tabungannya kan Bu Nursia nabung 300 tuh. Berarti 300 dikali 2/100, ya kan? Jadinya dapat 6.000. Berarti Bu Nursia setiap bulan dapat 6.000 nih, ya kan? Nah, tapi lihat di soalnya bahwa Bu Nursia itu nabungnya 8 bulan. Berarti tinggal kita kali 8. Jadi untung yang 1 bulan ini 6.000 dikali 8. 48.000. Nah, terus nggak sampai situ aja, tapi ditanya jumlah uang di tabungan. Oke, berarti kalau jumlah uang di tabungan, kita harus nih kali. Kan Bu Nursia tiap bulan 300. Berarti kalau 8 bulan, itu berapa Bu Nursia nabungnya? Ditambah, kita tambah untung yang didapat, gitu. Jadinya kan 300 kali 8 2.400.000 ditambah 48 jadinya 2.448.000. Nah, jadi jumlah uang tabungannya Bu Nursia selama 8 bulan itu uang yang ditabung plus untungnya itu totalnya 2.448.000. Seperti itu adik-adik. Nah, soal yang terakhir nih, hasil panen di Desa Sukamakmur selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas, hitunglah rata-rata hasil panen. Nah, caranya adik-adik tinggal menjumlahkan semuanya. Oke, nah jadi 50 tambah 30 tambah 20 tambah 45 tambah 35. Nah gitu. Jadi kita jumlahkan nih, ya kan? Baru dibagi dengan banyaknya jenis tanaman. Di sini lihat, jenis tanamannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti ini dibagi dengan 5. Kita dapatlah hasilnya 36. Jadi rata-rata hasil panennya itu 36 buah. Nah, jenis tanaman yang paling banyak, ini mudah banget. Adik-adik tinggal lihat aja nih. Hasil panennya. Lihat, jenis tanaman yang paling banyak yang mana? Nih, yang 50, yaitu padi. Sekian video pembahasan tryout dari Kak Lika. Semoga adik-adik mengerti ya. Terima kasih.